Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 194410011, semester 4 Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam di Indonesia. Tentunya ini untuk mata kuliah hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama ya. Hukum Islam di Indonesia. Di sini saya membaginya ke dalam dua pokok bahasan. Yang pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu dibagi ke dalam 5 masa. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pada masa pembinaan dan pembukuan, yang keempat pada masa kelesuan pemikiran, dan yang kelima masa kebangkitan. Untuk masa yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad yang terjadi pada 610 Masehi sampai 632 Masehi. Pada masa ini, kedudukan Nabi Muhammad itu sangat penting, terutama bagi umat Islam. Umat Islam harus mengikuti firman-firman Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad masih hidup, tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum itu terletak pada diri beliau sendiri. Melalui apa? Melalui ucapannya, perbuatannya, sikap diamnya yang disebut sunnah. Dengan mempergunakan Al-Quran sebagai norma dasarnya, Nabi Muhammad memecahkan setiap masalah yang timbul pada masanya itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun. Tetapi di sini, kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu tidak mungkin tergantikan. Tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam, sebagai kepala negara, itu wajib, harus dilanjutkan oleh seorang khalifah. Ya, seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Siapa khalifah yang dipilih? Yang dipilih pada saat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Pada masa pemerintahannya, Khulafaur Rasyidin ini sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam. Kenapa? Karena dijadikan model atau contoh di generasi-generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan ini dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Quran yang telah ditulis di zaman Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah kurma, tulang-tulang unta, dan menghimpunnya dalam satu naskah. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab yang melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Syria, Irak, dan Persia. Contoh ijtihad Umar itu apa? Orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Tetapi di masa pemerintahannya itu terjadi kelaparan dalam masyarakat. Dalam keadaan itu, ancaman terhadap pencuri itu tidak berlaku, tidak dilaksanakan karena melihat situasi dan kondisi pada saat itu yang sangat darurat. Selanjutnya, pada pemilihan khalifah, Utsman menggantikan Umar. Jadi pada masa pemerintahan ini itu terjadi nepotisme karena kelemahannya. Di masa pemerintahannya, perluasan daerah Islam itu diteruskan ke barat sampai ke Maroko. Ke timur itu menuju India dan ke utara bergerak ke arah Konstantinopel. Utsman menyalin dan membuat Al-Quran standar yang disebut modifikasi Al-Quran. Setelah Utsman meninggal dunia, yang menggantikannya siapa? Yang menggantikannya Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu dan keponakan Nabi Muhammad. Semasa pemerintahannya ini, Ali tidak dapat berbuat banyak untuk mengembangkan hukum Islam. Kenapa? Karena keadaan negara pada saat itu tidak stabil. Tumbuh bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan
kelompok-kelompok. Masa yang ketiga yaitu masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan yang terjadi pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan pada periode ini yaitu yang pertama, wilayah Islam sudah sangat luas. Tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul, adat istiadat, dan berbagai kepentingan yang berbeda. Yang kedua, telah ada karya-karya tentang hukum yang digunakan sebagai bahan untuk membangun serta mengembangkan hukum fikih Islam. Yang ketiga, telah ada para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Yang keempat yaitu masa kelesuan pemikiran. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umumnya apa? Para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pikirannya ditumpukkan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum pada imamnya saja. Faktor yang menyebabkan kemunduran dan kelesuan hukum Islam di masa itu apa? Yang pertama, kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan, pengendalian perkembangan hukum. Yang keempat, gejala kelesuan berpikir timbul di mana-mana. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu. Yang kelima, masa kebangkitan kembali. Setelah pemikiran Islam telah bangkit kembali, timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dalam perkembangan hukum Islam yang bernama Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walau pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang terkenal dengan gerakan baru di antara gerakan ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam disebutkan sebagai gerakan salaf yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam di zaman salaf, ada generasi awal dulu. Sebetulnya kalau kita lihat dalam catatan sejarah perkembangan hukum Islam, sesungguhnya pada masa kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melanjutkan ijtihadnya untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan masyarakat. Jamaluddin Al-Afghani inilah yang memansyurkan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Ayat ini itu dipakai untuk menggerakkan kebangkitan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa barat pada waktu itu. Al-Afghani menilai bahwa kemunduran umat Islam itu pada dasarnya adalah disebabkan oleh penjajahan barat. Oleh karena penyebab utama dari kemunduran itu adalah penjajah barat terhadap dunia Islam, maka Al-Afghani berpendapat bahwa agar umat Islam dapat maju kembali, maka penyebab utamanya itu dalam hal ini adalah penjajahan barat harus dilenyapkan terlebih dahulu. Untuk itulah, maka Al-Afghani menelurkan ide monumentalnya yang sangat terkenal sampai dengan saat ini, yaitu Pan-Islamisme, yang artinya persatuan seluruh umat Islam. Kita lanjut ke pokok pembahasan kedua ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di sini dibagi ke dalam 6 masa. Yang pertama, masa pra-penjajahan Belanda. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda. Yang ketiga, masa pendudukan Jepang. Yang keempat, masa kemerdekaan pada tahun 1945. Yang kelima, era Orde Lama dan Orde Baru. Dan yang keenam, di era Reformasi. Pada masa yang pertama, yaitu masa pra-penjajahan Belanda. Pra itu sebelum ya, jadi ini tuh pada masa sebelum penjajahan Belanda. Dimulai pada abad pertama Hijriyah atau pada sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi.
sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Perlak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas Muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan apa itu? Itu adalah kerajaan dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara ini kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Tadi kerajaan Islam yang pertama. Tidak jauh dari Aceh itu berdiri Kesultanan Malaka, lalu di Pulau Jawa berdiri Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda. Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara itu dimulai dengan kehadiran organisasi perdagangan dagang Belanda di Hindia Timur atau yang lebih kita kenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC ini dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal ini kenapa? Sangat dimungkinkan sebab pemerintahan kerajaan Belanda memang menjadikan VOC ini sebagai perpanjang tangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu, di samping menjalankan fungsinya perdagangan, VOC ini juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Dalam kenyataannya, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Jadi ini disebabkan karena penduduk pribumi itu berat menerima hukum-hukum asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Tapi pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda kembali. Seiring berjalannya waktu, Belanda ini kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda. Semakin nampak bahwa pihak Belanda ini berusaha keras mencengkram kuku-kuku kekuasaan di wilayah ini. Namun upaya itu tetap saja menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Itulah sebabnya pemerintah Belanda itu mengupayakan ragam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Di antaranya dengan apa? Dengan satu, menyebarkan agama Kristen pada rakyat pribumi, dan yang kedua, membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah atau spiritual saja. Jadi itu, pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara. Gimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan dua cara tadi? Yang ketiga, pada masa Islam, kedudukan pendudukan Jepang. Setelah Jenderal Terporten itu menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal berapa? 8 Maret 1942. Segera pemerintah Jepang itu mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya apa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaannya yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya apa saja? Yang pertama, mereka berjanji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Yang kedua, mereka mendirikan Sumubu atau Kantor Urusan Agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, mereka mengizinkan berdirinya ormas, organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, NU, seperti itu. Yang kedua, mereka menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi.
pada bulan Oktober 1943. Yang kelima, mereka menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Selanjutnya, berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan peradilan agama. Nah, jadi dengan demikian nyaris tidak ada perubahan. Berarti posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air tidak ada perubahan. Namun, pada masa pendudukan Jepang ini lebih baik daripada Belanda. Dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abi Kusno Jokoro Sujoso itu menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Belanda itu telah memperlemah posisi Islam. Karena kenapa? Karena di sini Belanda menjalankan kebijakan politik yang dapat memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam ini adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Pada masa kemerdekaan, inilah masa keempat pada tahun 1945. Seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang untuk memenangkan perang, yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Di sini Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis ini untuk memimpin Indonesia pada masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara seperti Dewan Penasehat dan BPUPKI kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Kemudian lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi yang paling penting Piagam Jakarta itu terutama pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Dengan rumusan semacam ini, sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi, rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal. Ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam itu tetaplah samar-samar. Hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1950. Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia di mana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Tidak lama setelah Linggarjati lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 49. Dengan berlakunya RIS, maka Undang-Undang Dasar itu dinyatakan berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara RIS Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah itu sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukadimah konstitusi ini misalnya sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan Undang-Undang 45 yang disepakati oleh BPUPKI. Namun saat negara bagian RIS pada awal 50 hanya tersisa 3 negara saja. Salah satu seorang tokoh umat Islam siapa? Muhammad Natsir. Itu mengajukan apa yang kemudian dikenal dengan mosi integral Natsir sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya pada tanggal 19 Mei tahun 50 semua sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan proklamasi 1945. Dengan demikian, maka di sini konstitusi RIS itu dinyatakan tidak berlaku. Terus digantikan dengan undang-undang sementara pada tahun 50. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan baik dalam mukadimah maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 50. Kelebihan dari UUDS
1950 ini apa? Terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara tahun 50. Peluang ini pun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam mengajukan rancangan UU tentang perkawinan umat Islam pada tahun 54. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat adanya hadangan kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan UU perkawinan, perjuangan mengganti UU DS ini kemudian diwujudkan dalam pemilu untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 55. Namun, 8 bulan sebelum batas akhir kerjanya, majelis ini dibubarkan. Melalui apa? Melalui dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli pada tahun 59. Hal ini terkait dengan hukum Islam. Dalam peristiwa dekret ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam undang-undang. Bahkan menurut Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah dokumen historis. Di beberapa pemberontakan yang diantaranya bernuansakan Islam dalam fase ini, yang paling fenomenal apa? Gerakan DITII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo ini sesungguhnya telah memproklamirkan negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 45 atau 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya negara boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda. Ia pun memproklamirkan berdirinya negara Islam di Indonesia pada tahun 48. Yang kelima, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan. Pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno. Sementara NU yang kemudian menerima manipul Usdeknya Soekarno itu bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa nasakom. Berdasarkan itu terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan. Salah satunya tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu, TAP MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya. Namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin kabur, dan peran hukum Islam di era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Menyusun gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan hukum Islam? Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional itu tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap harus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh Kiai Muhammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan RUU perkawinan umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU Nomor 14 1970 yang mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Jadi dengan UU ini, dengan sendirinya menurut Hazairin, hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 89 tentang peradilan agama ditetapkan. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk
mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu, dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 88 Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. Yang terakhir yaitu hukum Islam di era reformasi. Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun akhirnya runtuh. Soeharto akhirnya jatuh dengan ditandai mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru ini disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai beberapa tuntutan sekaligus harapan. Gemuruh demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam wujud UU dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Kanun Provinsi di Nangro Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam pada nomor 11 tahun 2002. Oleh karena itu, pada era reformasi ini lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam. Di antaranya itu ada UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, ada UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh, UU Perbankan Syariah, Surat Berharga Syariah Nasional. Nah, dengan demikian, di era reformasi ini terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan, bisa kita diskusikan sama-sama melalui grup WA. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.